Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wa naf'a wal intifa' wal hassa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabi subhanahu wa ta'ala birahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini radhiyallahu ankum ila an qala babul haidi. Ta'riful haidi lugatan as-sailanu yuqalu hadal wadi idasala wa syar'an damu jibilatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ati ala sabili sihati. Syarhu ta'rif damu jibilatin ay damun tabi'iyun kama qala sallallahu alaihi wasallam hadza syai'un katabahullahu ala banati adam yakhruju min aqsa rahimil mar'ati bi khilafi damil fasad fa innahu yakhruju min adna rahimil mar'ah ala sabilis sihati ay laisa bisababi maradin aw ilatin. Hadirin wal hadirat bil khusus auladil kiram tulab wa tulabah rahimakumullah. Kajian kita pagi hari ini kitab Taqriratus Sadida fi Masailil Mufida tentang haid. Babul haidi, bahwasanya ini adalah satu bab
yang menjelaskan tentang haid. Ta'riful haidi, bahwasanya pengertian haid. Ta'rifnya haid lugotan menurut bahasa as-sailanu adalah mengalir atau aliran. Yuqalu, dikatakan, suruh wudu dulu. Yuqalu, dikatakan, hadal wadi idza sala. Hado, telah haid. Apa yang telah haid? Wa al-wadi, lembah. Lembah itu suatu tempat yang dihimpit oleh dua gunung. Itu lembah. Nah, haid di sini bukan berarti haid seperti perempuan. Haid di sini adalah secara bahasa artinya mengalir. Hadal wadi, telah mengalir itu lembah, atau telah mengalirkan itu lembah. Idza sala, apabila atau di mana mengalir airnya. Jadi hado artinya secara bahasa adalah mengalir. Hadot syajarah, telah haid itu pohon. Maksudnya adalah telah mengalirkan getah, getahnya. Itu haid menurut bahasa adalah mengalir. Wa syar'an, dan pengertian haid secara syara', itu yang dimaksud dalam bab haid menurut agama, yaitu damu jibilatin, darah jibilah, itu darah kebiasaan, darah yang bersifat watak. Itu watak perempuan atau kodratnya perempuan. Yakhruju, yang keluar, min aqsa rahimil mar'ati, dari ujung atau dasar rahim perempuan. Ala sabili sihati, dalam keadaan sehat. Sini kalau kita telusuri atau kalau kita rinci, ada 3 bagian. Sarhut ta'rifi, bahwasanya penjelasan atau komentar ta'rif. Yang pertama yang dikomentari oleh musonib adalah damu jibilatin, yaitu lafad dari damu jibilatin. Dikomentari oleh musonib, yang dimaksud dengan damu jibilatin adalah damun tabi'iyun, itu darah yang bersifat watak.
Ya, watak darah yang biasa tabi'i itu, atau kodratnya wanita. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, seperti perkara yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza syai'un katabahullahu ala banati Adam. Hadza, bahwasanya ini darah haid, kata Nabi. Hadza, bahwasanya ini darah haid, syai'un, adalah sesuatu, katabahullahu, yang telah menentukan atau yang telah menakdirkan terhadap itu darah, siapa? Allahu, Allah, ala banati Adam, terhadap anak-anak perempuan keturunan Nabi Adam. Jadi ini hanya ditakdirkan oleh Allah untuk perempuan. Ya, disebut dengan bahasa simpelnya kodratnya perempuan. Itu darah haid. Jadi nggak ada laki-laki yang haid, ya, karena ini adalah katabahullahu ala banati Adam. Jadi kodratnya perempuan. Itu yang pertama, yang dikomentari oleh musonib, yang dimaksud dengan damu jibi latin. Kemudian yang kedua, yakhruju min aqsar rahimil mar'ati, darah yang menjadi kodratnya perempuan atau darah yang biasa keluar dari perempuan, yakhruju min aqsar rahimil mar'ati, yang keluar dari dasar atau ujungnya rahim perempuan. Beliau musannif mengomentari bi khilafi damil fasadi, dengan perbedaan darah fasad. Ya, berbeda dengan darah fasad. Fasad itu apa? Rusak. Ya. Ada darah haid atau ada darah fasad atau istihadah. Fa innahu yakhruju min adna rahimil mar'ati. Kalau darah fasad itu yakhruju, keluar, min adna rahimil mar'ati, daripada pangkalnya, pangkal yang bagian bawah, kalau bawah itu, kalau aqsa kan atas. Nah, bagian bawah dari rahim perempuan. Nah, kalau darah keluar dari bagian tersebut, namanya darah fasad atau darah istihadah. Kalau kita rinci, perempuan ini mengeluarkan beberapa jenis darah. Ada darah haid, ada darah nifas, ada darah apa lagi? Darah wiladah, ada darah fasad atau istihadah. Ya, ini harus kita pahami. Walaupun laki-laki wajib kita mengetahuinya, karena besok antum punya istri dan besok antum harus memberi
informasi kepada umat tentang atau masalah haid. Ya, dan ini adalah masalah yang tidak mudah. Kemudian yang ketiga, ala sabili sihati, dalam keadaan sehat. Dikomentari oleh musannif, laisa bisababi marad, bukan karena sakit atau elatin atau penyakit. Ya, bukan karena sakit dan bukan karena penyakit. Jadi kondisi perempuannya itu adalah lagi sehat. Nah, itu namanya adalah darah haid. Asmaul haidi, bahwasanya nama-nama haid, khamsata asyara, adalah 15. Apanya 15? Isman, namanya. Jama'aha, telah mengumpulkan terhadap itu 15 nama. Siapa? Ba'duhum, sebagian para ulama. Qailan, halnya berkata, lil haidi asratu asma'in wa khamsatuha haidun, mahidun, mahodun, tomsun, ikbarun, tomsun, irokun, firokun, ma'ada, dohikun, darsun, darisun, nifasun, far'un, i'sor. Itu ada 15 nama. Ya. Kenapa kita harus tahu nama-nama haid? Supaya kita besok punya anak tidak diberi nama yang artinya haid. Ya, nama anaknya siapa? Tomsun. Ya, ternyata Tomsun itu artinya haid. Ya, awas. Haid, mahid, mahod, Tomsun pakai sa, ikbar itu head artinya. Tomsun pakai sin, irokun, firokun, ada, dohik, darsun, diros, daris, nifas, far'un, i'sar. Ini yang 15 ini artinya adalah haid. Kita ambil contoh, ada, ma'a ada. Ada itu nama lain daripada haid. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa yas'alunaka anil mahid qul huwa adza. Itu ada kalimat adza. Fa'tazilun nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yathurn. Fa idza yathurn fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ini ayat sudah enggak asing lagi di telinga kita. Ya. Ayat ini sebelum kita jelaskan, sebagai respon atas fenomena orang-orang Yahudi yang memperlakukan manusia, yang memperlakukan wanita terutama yang sedang haid dengan tidak manusiawi. Jadi kalau orang-orang Yahudi, istrinya atau perempuannya itu mengalami haid, mereka memperlakukannya seperti hewan, tidak manusiawi. Mereka mengusirnya dari rumah, nggak boleh tinggal di rumah, ya, nggak boleh tinggal satu atap. Itu biasanya diusir, disimpan di kebun, ya, jauh dari rumah. Tidak mau tinggal serumah, tidak mau makan bareng, pokoknya misah, ya.
menganggap perempuan-perempuan yang haid itu menjijikkan orang-orang Yahudi. Nah, ini perlakuan ini tidak manusiawi. Makanya turunlah ayat ini. Wa yas'alunaka 'anil mahid, wahai Muhammad, umat-umatmu akan bertanya tentang haid. Kul, katakan oleh engkau wahai Muhammad kepada umat-umatmu, huwal adza. Haid itu adalah kotoran. Fa'tazilun nisa, maka hindari, jauhi perempuan-perempuan fil mahidi ketika haid. Wala taqrabuhunna hatta yathurn. Jangan mendekati kalian kepada perempuan-perempuan yang sedang haid sampai suci. Maknanya adalah bukan dipisahkan. Makna di sini adalah disetubuhi. Dialap suka. Baina surati warukbati, antara pusar dengan dengkulnya. Itu jangan sampai kita istimta dengan zima di daerah situ sampai suci lagi. Fa idza yathurn, maka apabila suci itu perempuan-perempuan kalian, fa'tuhunna, maka gaulilah. Nah, boleh kalau sudah suci. Min haitsu amarakumullah, dari tempat sekira-kira Allah memerintahkan kepada kalian. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah banyak mencintai orang yang banyak bertobat kepada Allah dan orang yang banyak mensucikan diri. Nah, dalam ayat ini ada kalimah adza. Nah, adza itu nama lain daripada haid. Itu diantaranya. Kita nggak akan kupas satu persatu. Taib. Mudatul haidi, bahwasanya masaknya haid, durasinya, waktunya. Ini antum harus paham. Masaknya haid, aqalluha, paling sedikitnya masa haid, yaumun, satu hari, walailatun, dan satu malam, dalam kurung arba wa isruna sa'atan, yaitu 24 jam. Jadi patokannya haid, awas, akol nih, patokan akol, masa haid itu minimal adalah 1 hari 1 malam atau 24 jam. Aksaruha, paling lamanya masa haid, khamsata asyar yauman bilayaliha, yaitu 15 hari 15 malam. Itu paling apanya? Paling lama. Golibuhu, galib-galibnya, umumnya orang yang haid, sita aw sab'a ayam, bila yaliha 6 atau 7 hari 7 malam. 6 hari 6 malam atau 7 hari 7 malam, itu galib-galibnya. Jadi gimana? Kita jelaskan. Kalau nggak dijelaskan nggak paham. Yang namanya darah haid itu adalah darah yang keluar, minimalnya
sehari semalam atau 24 jam. Ini perhatikan. Jadi patokan utamanya adalah 24 jam. Ini patokan utama darah haid. Umpama dari jam 6. Hari apa ini sekarang? Hari Selasa. Jam 6 pagi keluar darah haid. Terus keluar, nggak berhenti-berhenti. Sampai jam 6 pagi besok lagi darah itu nggak berhenti, keluar terus. Nah, berapa jam? 24 jam sampai pagi lagi. Pagi sekarang sampai pagi besok. Nah, itu dihukumi darah haid. Kalau keluarnya itu terus-terusan. Dan keluarnya darah haid itu secara terus-menerus, bukan seperti keluarnya air kencing, mancer, bukan. Bisa-bisa antum kalau mancar begitu 3 drum. Nah, gimana yang dimaksud dengan terus-menerus? Antum ambil tisu. Tisu. Kemudian dicolekkan. Di situ merah, nah itu keluar. Walaupun tidak netes. Kalau di sekitar itu merah, ada darah bercak ketika dimasukkan tisu, nah itu keluar. Walaupun tidak netes. Masukkan lagi, ada lagi, berarti keluar. Kalau nggak keluar, dia bersih tisu itu. Jangan dibayangkan atau punya persepsi, punya anggapan keluar darah haid terus menerus itu seperti kencing atau netes. Enggak. Pokoknya selagi ada bercak, kalau kita cek dengan tisu, itu keluar darah haid. Ada yang keluarnya terus menerus, cuman langka, adalah seperti kejadian tadi. Dari jam 6 sampai jam 6 pagi besok dia keluar terus darahnya, namanya darah haid. Paham tuh? Ada yang tidak terus menerus, tidak kontinu, kadang keluar, kadang tidak. Nah, gimana kalau yang kadang keluar, kadang tidak keluar? Maka batas maksimalnya dalam masa 15 hari 15 malam. Paham tuh? Antum hari pertama haid, harus dicek, harus dicatat. Untuk kaum perempuan, keluar darah haid hari pertama 2 jam. Sudah jam 6 sampai jam berapa kalau 2 jam? Jam 8, 6, 7, 8. Jam 8 nggak keluar, suruh wudu yang tidur. Duduk yang bagus. Habib Ahmad nggak adab sama ilmu, duduk begitu itu harus. Ilmu itu harus dihargai. Kalau kita mau dapat ilmu, posisi duduk, menghadapnya kemana, kucing saja nangkep tikus nggak asal-asalan kan? Jadi harus benar sigap, dijaga adabnya. Nah, kemudian jam 8 berhenti, nggak keluar lagi besok. Jam 8, 9, 10, 11 nggak keluar lagi besok. Umpamanya jam 7 sampai jam 9, 2 jam lagi. Hari kedua. Hari ketiga 2 jam lagi. Sampai 10 hari, 2 jam terus tiap hari umpamanya. Berapa jam? 10 hari?
20 jam. Bisa disebut darah haid? Sudah bisa disebut darah haid? Belum. Untuk sementara kita hukumi fasad saja dulu. Sementara, karena belum mencapai masanya haid. Karena masanya haid itu harus 24 jam. Dihitung terus dijumlah sampai hari ke-12. Ya, hari ke-12 ya 2 jam baru di situ berjumlah ditotalkan 24 jam. Nah, baru bisa menyatakan haid itu hari ke-12. Hari 12 hari ini masa kurun 15 hari masih berarti itu adalah darah haid. Kalau seandainya kita catat, kita hitung, ternyata hanya 23 jam, kurang 1 jam, maka dinyatakan itu darah istihadah. Darah penyakit, fasad. Sampai 15 hari dijumlah ternyata tidak sampai 24 jam, hanya 23 jam, maka darah fasad. Selama keluar darah wajib diqodho, karena bukan darah nifas. Bukan darah haid, dia darah fasad. Ya, atau darah istihadah, darah penyakit. Paham tuh? Ya. Jadi masa minimalnya adalah 1 hari 1 malam, 24 jam itu. Masa maksimalnya adalah 15 hari 15 malam. Masa umumnya galibnya adalah 7 hari 7 malam atau 6 hari 6 malam. Nah, gimana cara menentukan galib dan tidaknya? Kalau untuk perempuan yang baru-baru haid nggak bisa, ya. Tapi kalau yang sudah berpengalaman, makanya antum perlu mengingat atau mencatat pertama haid berapa hari. Ya, yang 24 jam itu berapa hari masanya? Pamannya haid pertama 7 hari. Ya, setelah dijumlah ada 24 jam. Kemudian bulan depan lagi haid yang kedua. Yalah 7 hari kurang 6 hari. Besoknya lagi bulan depannya ya 8 hari. Nah, antum bisa ngambil bahwa diri antum termasuk golib. Hitungan antum untuk selanjutnya adalah antara 6 dengan 7 hari. Itu kebiasaan. Ya. Kebiasaan itu suka dijadikan dasar hukum. Tapi kalau yang pertamanya 15 hari, 14 hari, 15 hari itu bisa dijadi patokan, yaitu lamanya 15 hari, 15 malam. Ya, jadi harus yang sering terjadi itu menjadi patokan. Tapi kalau yang awal, yang baru ya mengalami haidnya, ini akan sulit untuk menjadikan yang enggak galib pada dirinya. Makanya perlu catatan. Keluar darah ini berapa jam hari ini. Ya. Kalau mencapai 24 jam, minimalnya sehari semalam, galibnya 6 hari 6 malam dan 7 hari 7 malam, paling lamanya 15 hari 15 malam, maka itu dinyatakan darah haid. Paham sampai di sini? Ya, nanti permasalahan-permasalahannya nanti kita kaji. Ya. Kemudian yang kedua, muddatut tuhri.
bahwasanya masanya suci dari haid, berhenti dari haid. Tadi ada yang ketinggal. Waktu apa? Tidak keluarnya darah haid pun dihukumi haid kalau dari masa kurun haid. Umpamanya 12 hari tadi. Haidnya per hari berapa jam? 2 jam. Sementara 1 hari 1 malam berapa jam? 24 jam. Berarti yang enggak haidnya berapa jam? 20. Nah, yang 20 jam itu dihukumi haid. Ya, tetap kalau masanya masih haid. Ya, walaupun nggak keluar, tetap wanita itu adalah sedang haid walaupun tidak keluar darahnya, asal masih dalam kurun waktu dia belum mencapai 24 jam. Paham ya? Kemudian masa suci berhenti dari haid aqalluha, paling sedikitnya khamsata asyar yauman bila yaliha, 15 hari 15 malam. Kalau suci 15 hari 15 malam, berarti haidnya berapa hari berapa malam? Haidnya berapa hari berapa malam? Haidnya berarti 15 hari 15 malam. Kan 1 bulan 30 hari. Ya. 1 bulan 30 hari. Kalau sucinya 15 hari 15 malam, berarti haidnya 15 hari 15 malam. Ya. Tidur lagi. Wudu kalau ngantuk, tidur wudu. Tegak duduknya, jangan miring. Biar enggak tidur. Baik, paham ya? Aksaruhu, paling lamanya masa suci tidak haid adalah la hadda, tidak ada batasan. Li aksarihi, untuk paling lamanya masa suci. Ya. Kenapa? Karena ada wanita di dunia ini yang tidak mengalami haid. Ada berapa wanita yang tidak haid di dunia ini? Ada 2. Yang pertama Siti Fatimah Al-Batul atau Az-Zahra. Al-Batul itu artinya tidak haid. Ya, gelar Al-Batul artinya tidak pernah haid. Al-Batul. Ya. Yang kedua, ibunda Nabi Isa alaihi salam. Siapa? Siti Maryam. Ya, makanya tinggalnya di masjid. Ya, waktu Sayyidina Imran itu punya nadar. Ya kan, anak siapa? Anak Imran ya. Di dalam surat Ali Imran. Ali itu keluarga, Imran itu adalah namanya. Keluarga Imran. Itu 2 wanita la hadda li aksarihi. Enggak ada batasannya, terus saja suci. Karena tidak mengalami haid. Golibuhu, galib-galibnya masa suci dari haid adalah sama apa? Isna asyar. Apa? Isna wa isruna was isna. 3 itu ya, 2 3 ya. Salasun wa isruna yauman bilayaliha wa arba wa isruna yauman bilayaliha. 23 hari 23 malam atau 24 hari 24 malam. Kalau sucinya 23 hari 23 malam,
berarti masa haidnya berapa hari? 7 hari. Ya, masa haidnya 7 hari. Sucinya 23. Kalau 24 berarti masa haidnya 6 hari. Ya, tinggal di jumlah saja 1 bulan 30 hari. Paham tom? Itu masa suci. Jadwal litaudi untuk penjelasan suratul damil haid wa turi ya khalala syahrain. 5 hari suci. Ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 5. 1 2 3 4 5 hari suci umpamanya. 8 hari 7 hari haid. Ini di bulan pertama, 7 hari haid. Berarti 5 tambah 7 berapa? 12. Berarti tinggal berapa hari kalau 30 hari 12? 18 hari. Nah, 18 hari tuhur. Ya, suci lagi. Nah, itu adalah darah haid. Ya, berarti dia mengalami suci 23 hari, 5 tambah 18 sucinya tuhurnya, dan haidnya hanya 7 bulan pertama. Di bulan kedua 5 hari dia haid, 7 hari dia 5 hari dia suci, 7 hari dia haid, 18 hari dia suci. Nah, itu adalah sebagai gambaran penjelasan. Ya, jadi kalau masa haidnya 7 hari, berarti masa sucinya 23 hari. Itu dijelaskan di bawah. Ya, samaniyata asar yauman tuhrun minasyahril awal. 18 hari suci dari bulan pertama. Homsata ayamin turun minasyahri sani. Jadi 23. Ya, 23 hari. Bainal haidatain, di antara 2 haid yang pertama ke haid yang kedua tinggal nambah 18 tambah 5 berapa? 23 hari. Kemudian nih masalah yang selanjutnya. Ya, penjelasan yang selanjutnya. Aqallu sinni tahidu fihil mar'atu tis'u sanawatin qamariyatin takribiyatin. Ini harus dipahami nih. Aqallu sinni, paling bahwasanya paling sedikitnya umur. Masa tahidu yang haid fihi pada itu umur siapa almar'atu perempuan tis'u sanawatin, berapa tahun? 9 tahun. Qamariyatin, sebangsa qamariyah. Takribiyatin, sebangsa takrib. Makna qamariyah dijelaskan oleh musannif bahwasanya makna qamariyah bil ashuril arabiyah, dengan hitungan bulan Arab. Muharram, kemudian Safar, Rabiul Awal, Rabius Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, terus Sya'ban, terus Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ya, itu nama-nama bulan. Nah, hitungannya Qamariyah, bukan hitungan Samsiah. Qamariyah itu bulan, artinya perjalanan bulan, bukan Samsiah, perjalanan matahari. Itu yang dimaksud dengan Qamariyah. Wa makna takribiyah, dan makna takribiyah, kita sering menyemanai kira-kiranya. Ya, maksud kira-kiranya itu seperti apa? 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Nah, di sini dijelaskan. Khusus dalam haid ini ada penjelasannya. Idaro'at apabila melihat itu perempuan adama terhadap darah qabla bulugi, sebelum sampai itu perempuan tis'asinina terhadap 6 tahun, terhadap 9 tahun, qamariyatin yang sebangsa qamariyah, bimudati dengan masa, la tasa'u yang tidak cukup.
haidon terhadap haid atau kurang masa haid, wa tuhron dan tidak cukup atau kurang masa suci. Ya, yang disebut takribiyah itu waktu yang kurang dari masa haid dan kurang masa suci. Nah, bagaimana ini nanti dijelaskan di depan. Fahada yusama haidon. Fahada maka ini dinamakan haid. Al muddatu allati tasa'u haidon wa tuhron. Ini penjelasan yang tadi yang dimaksud takribiyah. Al muddatu bahwasanya masa allati tasa'u yang cukup. Haidon masa haid, wa tuhron dan masa suci. Itu aqallul haid ditambah aqallut tuhur. Aqallul haid berapa tadi? Minimalnya haid itu berapa lamanya? 1 hari. Catat. Tambah aqallut tuhur. Aqallut tuhur berapa hari? Berapa hari? 15 hari 15 malam. Berarti 1 hari tambah 15 hari berapa? 16. Yauman walailatin ditambah khamsata asyara yauman bilayalia. Jadi sitata asyara yauman bilayalia. Jumlahnya 16 hari 16 malam. Pal mudatu maka bahwasanya masa allati latasau yang tidak cukup haidan masa haid waturan dan masa suci hiya adalah alati takunu yang terbukti aqallu lebih sedikit min sitata asaro yauman dari 16 hari. Jadi yang disebut takriban itu 16 hari. Kita praktekkan. Ada masalah di sini. Misalun bahwasanya ini adalah contoh-contoh, misil-misil. Imro'atun bahwasanya seorang perempuan balagot sampai tis'a sanawat terhadap 9 tahun fi yaumil isrina pada hari yang ke-20 min muharramin dari bulan Muharram. Kita ganti tanggal 1 saja ya. Kalau tanggal 20 agak rumit nanti ngitungnya antum. Tanggal 1 Muharram umpamanya. Ya. Si A ini kita sebutlah Hindun. Hindun seorang perempuan kan Hindun yang umur 9 tahunnya itu jatuh pada tanggal 1 Muharram. Wah, umur pas karena dia lahir tanggal 1 Muharram. Berarti umur 9 tahunnya juga harus tanggal 1 Muharram. Pegang patokannya. Wara'at dama qoblahu dan melihat darah Hindun ini sebelum tanggal 1 Muharram. Berarti sebelum balignya sempurna 9 tahun. Panang duru maka kita lihat sebelumnya ini berapa hari maksudnya. Yang pertama idaroat apabila melihat adama terhadap darah wakod bakia dan nyata tetap min bulugiha dari waktu balignya perempuan atau itu Hindun sitata asyar 16 yauman hari pak aksaro atau lebih pahada damu fasad maka ini namanya darah fasad lah damu haid. Contoh begini. Kalau nggak dikasih contoh nggak paham. Tanggal 1-nya itu adalah umur 9 tahun. Ya pas berarti sudah mencapai masaknya haid. Ya minimal masaknya haid. Nah, sebelum tanggal tersebut keluar darah, taruhlah tanggal 10 Zulhijjah sampai tanggal 20 Zulhijjah. Awas.
Tanggal 10 Zulhijjah sampai tanggal 20 Zulhijjah keluar darahnya. Bukan darah haid, awas jangan langsung nyebut darah haid, darahnya. Saya mau nanya, umurnya 9 tahun itu tanggal 1 Muharram. Sebelum Muharram bulan apa? Zulhijjah kan? Tanggal 10 Zulhijjah sampai 20 Zulhijjah keluar darah. Apakah darah haid atau bukan? Cung yang bukan. Cung yang bukan. Ya, cung yang darah haid. Cung. Ya, nah di sini antum harus telik. Minimalnya tadi berapa? Takribiyah itu berapa? Yang tidak cukup masa haid 1 hari dan tidak cukup masa dhuhr yaitu 15 hari 15 malam. Berarti 16. Kurangi 16. Ya, kurang dari 16 hari itu masih disebut haid. Tapi kalau lebih bukan haid. Berarti kalau tanggal 10 dia haid, menjelang balik berapa hari? 20. Berarti melebihi dari 16. Berarti tanggal 10 sampai dengan tanggal 14 bukan haid. Pasan. Sampai tanggal 14, awas. Tapi tanggal 15 sampai tanggal 20 haid. Paham nggak? Kenapa? Yang tanggal 10 sampai 14 bukan haid. Karena di situ adalah min bulughiha sitata asyar yauman fa aksara fahada damu fasad. Ya, karena belum ya kurangnya itu tidak lebih dari 16 hari. Yang dimaksud takribiyah itu kurangnya 16 hari. Paham ya? Jadi 10 sampai 14 bukan darah haid. Darah apa? Fasad. Tapi dari tanggal 15 sampai tanggal 20-nya berarti darah haid. Paham? Itu masalah kan? Ya. Kalau ada perempuan, ya, yang kedua kita lanjut yang kedua masalahnya. Wa idza ra'at, dan apabila melihat si perempuan adama terhadap darah waqad baqiya dan nyata tersisa min bulughihi dari baliknya aqallu lebih sedikit. Ya, kurang berarti min sitata asyara yauman dari 16 hari 16 malam fahada damu haid. Contoh, perempuan itu sempurna umur 9 tahunnya tanggal 1 Muharram. Kemudian dia haid. Haidnya itu tanggal 20 sampai tanggal 25 Zulhijjah. Haid bukan? Haid jelas. Kenapa? Karena berada di dalam kurun kurang dari 16 hari 16 malam. Dari masa sempurna umur 9 tahun atau la tasa'u haidon wa tuhron, itu masanya ya, yang dimaksud la tasa'u nanti ada di situ ya, tadi kita sudah baca la tasa'u haidon wa tuhron fahada yusama haidon, itu jelas haid ya. Jadi paham ya, tidak harus sempurna 9 tahun. Takribiyah ya, kurang dari 16 hari itu sudah masuk haid. Itu rumusnya ya, la tasawu. Al muddatu allati tasawu haidun wa turan, berarti tinggal nambah akol haid dengan akol tuhur. Payuh kamu maka dihukumi itu perempuan bibulugiha dengan baliknya itu perempuan. Perempuan itu sudah balik, perempuan itu haid, ya, haid baliknya dengan haid. Paham tuh? Paham? Wa idza ra'at, terakhir nih, bab haid.
Dan terakhir ya untuk hari ini. Wa idza ra'at, dan apabila melihat si perempuan adama terhadap darah qabla bulughihi, sebelum balik, sebelum sampai atau balik umurnya itu perempuan, bi samaniyata asyara yauman, terhadap 18 hari atau dengan 18 hari, wastamarra ya khamsata ayamin, dan tetap 5 hari ilaan bakia ya, yaitu sampai kepada tetapnya ala bulughiha, terhadap baliknya salasata asyara yauman, 13 hari. Pal hukmu, maka hukumnya anadama yaumaini awalaini damul fasad. Jadi menjelang apa? Menjelang haid berapa hari tadi? 18 hari. Jadi kalau tanggal 1 Muharram dia ini 9 tahun, menjelang 18 hari ke 9 tahun itu berarti tanggal berapa? Tanggal berapa? 18. Tanggal 12. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hanya 16. Apa? 8. Berapa tadi? Tanggal 13 berarti ya? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ini 18 jadi jumlahnya. Ya, berarti tanggal 13. Ya, tanggal 13 dia haid. Nah, apa? Keluar darah. Maka dari tanggal 13 itu bukan darah haid. Karena belum, itu melebihi 16, itu 18. 2 hari yang awal bukan haid. Tadi dijelaskan. Anadama yaumaini awala ini damul fasad. Tanggal 13 dan 14 itu damul fasad. Ya. Nah, berarti 18 kurangi 2 berapa? 16. Nah, dari hari ketiganya berarti tanggal berapa? 13, 14. Tanggal 15-nya baru dinyatakan darah haid. Ini masalah juga. Ya. Jelas? Jelas ya rumusnya. Kalau sudah apa rumus enggak akan susah. Wa salah satu ayami ukhra damu haid. Ya, li anau baqi ala bulughi aqal min sitata asyar yauman. Ya, itu adalah permasalahan di dalam haid ya, yang mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita. Nanti kita tulis rumus-rumusnya ya. Dan mudah-mudahan kita lebih paham ya, karena kalau nggak paham nanti mengalami keraguan, kesulitan di dalam beribadah, terutama di dalam sholat. Kita dapat kabar duka dari Darul Habib ya, yang mulia Al Habib Naufal bin Al Naufal wafat hari kemarin ya, meninggal dunia. Kita doakan ya, ini mencetak ulama-ulama ya, mencetak para dai, para mualim. Beliau ini luar biasa ya. Perjuangan beliau dari mulai dulu sampai sekarang ya, di mana Darul Habib ini menjadi pesantren yang luar biasa ya. Kita ikut bersedih, kita ikut berduka ya. Mudah-mudahan almarhum ditempatkan di tempat yang tinggi derajatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Annallaha ta'ala yu'li darajati fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Mudah-mudahan antum menjadi anak yang soleh, solihah, anak yang berguna untuk diri antum pribadi, keluarga, masyarakat, negara, terutama agama. Dan antum mudah-mudahan besok bisa mengangkat derajat martabat kedua orang tua antum dunia dan akhirat. Antum dijadikan orang yang sukses dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Orang tua antum yang masih ada dipanjangkan umurnya, sehat lahir batinnya, segala urusan dimudahkan, cita-citanya dikabul, menjadi min ahlil khair, min ahlil jannah. Yang sudah meninggal diampuni dosa-dosanya, diterima iman Islamnya dan amal ibadahnya, ditempatkan di tempat yang penuh nikmat dan dijauhkan dari tempat yang penuh adab. Dan mudah-mudahan dimudahkan segala urusan di kubur sampai hari kiamahnya nyebrang siratal mustaqim min ahlil jannah. Orang-orang yang peduli kepada kita, orang-orang yang mau berbagi dengan kita, orang-orang yang selalu memperhatikan kita, membantu kita, mudah-mudahan kita doakan, terutama Pak Haji, panjang umur, sehat lahir dan batinnya, segala urusan dimudahkan, usahanya dibukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi, segala cita-citanya dikabul, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, wa ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Rabbana tarabna bi anana tarabna wa anana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubah